Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Juliansyah, kelas SICA 20, NIM 1220 Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi dan deadlock. Yang pertama, sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data agar tidak terjadi inkonsistensi kekonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren lebih dari satu proses. Masalah sinkronisasi, race condition, crystal collection. Race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Race condition, nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Dan ini beberapa contoh-contohnya. Dan terusnya crystal collection, bagian dari program di mana send memori diakses bersamaan disebut crystal session atau crystal region. Crystal session, proses A, enter session, crystal session, exit session, shared memory. Proses B, entry session, crystal session, exit session. Crystal session, entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam crystal section. Crystal section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Exit section, akhir dari crystal section mengizinkan proses lain. Remainder section, kode istirahat setelah masuk ke crystal section. Dari contoh crystal section proses 1, crystal section var ++, var 5, proses 2, crystal section var min. Mutual exclusion, solusi untuk mengatasi masalah crystal section adalah sebuah cara yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan shared berkas, proses lain dilakukan dari pekerjaan yang sama adalah jaminan hanya satu proses mengakses sumber daya pada suatu interval pada waktu tertentu. Mutual exclusion, dan ini beberapa contohnya. Mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses. Mutual exclusion, kesuksesan proses-proses konkuren memerlukan pendivisian crystal session dan memaksakan mutual exclusion di antara proses-proses konkuren yang sedang berjalan. Deadlocks, suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlocks adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Deadlock, misal ada proses A mempunyai resource X, proses B mempunyai resource Y, kemudian kedua proses ini dijalankan bersama. Proses A memerlukan resource Y dan proses B memerlukan resource X, tetapi kedua proses tidak akan memberikan resource yang dimiliki sebelum proses dirinya sendiri selesai dilakukan, sehingga akan terjadi tunggu-menunggu. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlocks. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlocks tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation, kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlocks. Hal ini ketika terdapat kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Satu proses selalu mendapat resource sedangkan proses yang lain tidak pernah mendapatkannya. Dan ini contohnya. 4. Kondisi terjadinya deadlocks dan starvation. 1. Mutual exclusion.
proses memiliki hak memiliki pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang juga ingin menggunakannya harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Suatu proses hanya dapat menggunakan secara langsung sumber daya yang tersedia secara bebas. 2. Halt and wait. Kondisi yang kedua adalah halt and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang melakukan request lagi terhadap sumber daya, akan tetapi sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses yang lain pada saat yang sama. Kemungkinan adanya proses lain yang juga mengalami hal serupa dengan proses pertama cukup besar terjadi. Akibatnya, proses-proses tersebut hanya bisa saling menunggu sampai sumber daya yang dimintanya dilepaskan. Sambil menunggu, sumber daya yang telah dimilikinya pun tidak akan dilepas. Semua proses itu pada akhirnya saling menunggu dan menahan sumber daya yang dimilikinya. Ini di contoh halt and wait. 3. No privation. Kondisi yang selanjutnya adalah no privation, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang dimilikinya secara sukarela. Setelah ia selesai menggunakannya, proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. 4. Circular wait. Kondisi yang terakhir adalah circular wait, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses proses kedua membutuhkan sumber daya milik proses ketiga, dan seterusnya sampai proses ke N1 yang membutuhkannya sumber daya milik proses ke N. Terakhir, proses ke N membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Circular wait oleh penulis diistilahkannya sebagai lingkaran setan tanpa ujung. Ini contohnya circular wait. Mengatasi deadlock, mengabaikan masalah deadlocks, mengatasi dan memperbaiki, menghindari deadlocks, pencegahan deadlocks, privation, mengabaikan masalah deadlock, algoritma ORID, sistem operasi Unix menanggulangi deadlocks dengan cara ini, dengan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga akan tidak terjadi apapun. Dipakai jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk deteksi atau pemulihan deadlock tinggi. Algoritma ORID. Dalam ilmu komputer, algoritma ORID yaitu strategi mengabaikan masalah yang mungkin terjadi atas dasar pada masalah itu sendiri, yang mungkin sangat jarang terjadi. Untuk itu muncul istilah seperti seolah kita menempel kepala kita di pasir dan berpura-pura bahwa tidak ada masalah. Mendeteksi dan memperbaiki deadlocks. Deteksi deadlocks adalah teknik untuk menentukan apakah deadlocks terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlocks. Periode yang biasa dilakukan adalah memonitor permintaan dan pelepasan sumber daya. Mendeteksi dan perbaiki deadlocks. Bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Biasanya beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Hal ini lebih baik daripada terjadinya deadlocks yang berarti semua proses tidak dimasukkan apapun. Privation, mengambil sementara sumber daya dari proses yang menggunakannya. Melacak kembali, proses yang diambil sumber dayanya ketika dilakukan privation akan berhenti. Dibutuhkan langkah untuk melanjutkan proses tersebut. Sulit dilakukan sehingga umumnya proses dimulai dari awal. Menghindari deadlocks. Penghindaran deadlocks membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan beberapa lama akan digunakan. Menghindari deadlocks dengan cara hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlocks. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses atau tidak. Sedapat mungkin tidak menggunakan mutual exclusion. Jika proses sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Semaphore adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutkan kerjanya. Semaphore dicetuskan oleh Edgars Dieskra. Prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda tersederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda.
Smart core adalah salah satu teknik sinyal sederhana, sebuah nilai integer digunakan untuk penyesuaian antara proses. Hanya 3 operasi yang mungkin dilakukan pada smart core, yaitu inisialisasi, penurunan, dan penaikan. 3 operasi yang menurut integer smart core: inisialisasi dengan nilai positif, wait mengurangi nilai smart core, signal menambah nilai smart core. Dan ini contoh channel smart core. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.